Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Seorang seniman asal China memukau warga New York dengan sejumlah patung yang dibuat dari ribuan tumpukan kertas. Patung-patung seperti ini, saudara, mungkin bisa ditemui hampir semua ruang kelas seni di seluruh dunia. Namun yang dibuat oleh seniman asal Beijing, Li Hongbo ini bisa bertransformasi menjadi ribuan kertas yang bergerak. Untuk membuat patung ini, Li menggunakan stensil untuk membaurkan lem pada lembaran kertas besar dan kemudian menumpuknya menjadi sebuah balok berisi 500 lembar kertas. Dalam pameran Tools of Study di New York, Amerika Serikat, karya Li ini mendapatkan perhatian khusus dari para pengunjung. Namun tentu para pengunjung dilarang untuk membuka lembaran kertas dari patung-patung itu. Kami akhiri jumpa kita dalam Kompas Malam hari ini. Saya Ratna Dumila, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Audisi Stand Up Comedy Indonesia Season 4 telah usai. Saatnya menanti talenta-talenta baru yang sanggup mengguncang. Fresh. Ada lagi gerakan namanya tuh windmill, artinya apa? Kincir angin. Di sini nggak ada kincir angin, adanya kipas angin. Smart. Saya itu besar ya. Konsentrasi. Talented. Dadika, nyong. Anda penasaran bagaimana serunya perburuan? Komedi Indonesia. Stand Up Comedy Indonesia Season 4, Kamis pukul 22. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol Sweetener. Saudara, selamat malam. Inilah Kompas Update pada pukul 10. Saya Ratna Dumila. Saudara, bencana longsor yang terjadi di Kecamatan Gebok, Kudus, Jawa Tengah kemarin telah membuat ratusan warga mengungsi. Sebagian besar dari mereka mengalami terlambat makan dan kurang tidur. Pasca bencana longsor yang melanda permukiman warga di Desa Menawan, Kecamatan Gebok, Kudus, Selasa lalu, para korban kini masih berada di pengungsian sementara. Untuk memastikan kondisi kesehatan para pengungsi yang sebagian besar terdiri dari anak-anak dan manula, tim kesehatan dari Polres Kudus diterjunkan ke wilayah ini. Dari hasil pemeriksaan, rata-rata pengungsi korban longsor mengalami terlambat makan dan kurang makan. Sebelumnya Selasa lalu, tanah longsor telah menerjang permukiman warga yang mengakibatkan 1 orang tewas dan 10 orang lainnya meninggal hilang, maksud kami. Saudara, Kompas Update akan hadir 1 jam mendatang. Saya Ratna Dumila. Terima kasih dan sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol Sweetener. Masih pakai pemanis berkalori? Tinggalkan cara lama, nikmati yang 0 kalorinya. Diabetasol No Calorie Sweetener dengan sucralose. Tetap manis pada suhu tinggi dan bantu Anda jaga asupan kalori di semua makanan dan minuman. Mulai sekarang, ubah pola hidupmu dengan Diabetasol No Calorie Sweetener. Diabetasol, ahlinya solusi diabetes. No calorie, no worry.
Sesaat lagi, Anda menyaksikan audisi stand up comedy Indonesia Season 4 yang didukung oleh Sukro, kriuknya selangit. Lalu, kita menyaksikan penampilan Golden Ticket dari Surabaya dan Medan. Bersiaplah untuk audisi Kota Bandung. Bandung, are you ready? Stand up comedy Indonesia, let's make love! Kira-kira apa ya alasan peserta Bandung mengikuti audisi Stand Up Comedy Indonesia Season 4? Yuk kita tanya. Saya ingin ikut audisi Stand Up Comedy Indonesia karena saya ingin jadi komika di TV swasta. Motivasi saya ikutan stand up comedy untuk memotivasi ibu-ibu rumah tangga yang lainnya juga ikut. Soalnya banyak hal lucu gitu dalam rumah tangga gitu. Saya ingin keluar sebentar dari zona nyaman saya sebagai pegawai dan sebagai fotografer. Kalau saya ingin mencoba hal yang baru. Kepengen nyobain dapat golden ticket, rasanya gimana? Semoga saya bisa terkenal dan semoga saya menjadi juara Stand Up Comedy Season 3. Let's make love. Mas, kayaknya salah season deh. Masih ingat dengan komika-komika ini? Ini dia, komika-komika yang belum bisa move on. Masih aja pengen dapat golden ticket. Selamat siang. Nama gue tuh Gilang Baskara ya. Gilangnya tuh biasa, G-I-L-A-N-G. Baskaranya ini nih, B-H-S-K-R-A. Jadi gue suka bingung kalau orang ngasih nama tuh Gilang pakai B-H. Kan kayak juara 2 kemarin ya. Ya udah deh, gak usah. Assalamualaikum. Ya, nama gue Api dan gue ini anak tunggal. Jadi anak tunggal itu gak enak karena nyokap gue ini sering sok tahu. Kok kayak Suci 3 ya? Udah, gak jadi. Nama gue Gian. Banyak yang bilang gue mirip Michael Jackson waktu kecil. Tapi lama-lama banyak yang bilang mirip dari Susi 3 ya. Mas Yang. Ya, nama gue Uus. Ini apa? Dan gue mau nyanyi. Ya, judulnya 6. I come sometime, asemi you may. I come sometime. Ini salah audisi. Oke, pernah lihat ya? Oh. Iya. Kapan ya? Jadi gimana Om? Mereka gimana nih? Oke, kalau gitu ini juara 2, juara 4, juara 7. Juara nggak ya? Stand Up Comedy Indonesia, let's make love! Peserta-peserta Bandung selalu memberi warna di setiap audisi Stand Up Comedy Indonesia. Bandung memang kota mode, makanya banyak peserta audisi yang fashionable banget. Ini penampilan gue maksimal banget ya, pakai dasi kupu-kupu. Padahal kemarin masih kepompong. Ngomong-ngomong nih gue pakai batik. Buat gaya-gaya saya aja, Mas. Minta jempolnya kan? Karena gue nggak lucu. Kostum mungkin bukan jadi perhatian komika yang satu ini. Tapi, apakah ia bisa membuat juri tertawa? Mukanya lurus banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dulu itu jilbabku tidak sesimpel ini. Dulu itu saya jilbabku bagaya. Memang sering pakai jilbab bunga-bunga. Itu susah sekali karena harus disiram setiap hari. Kalau pagi disiram air, kalau sore disiram siraman rohani. Terus
Saya juga dulu itu suka pakai jilbab itu lapis-lapis. Kadang lapis 5, kadang lapis 7. Teman-temanku ejek saya lagi. Sri, itu jilbab atau kain kafan kah? Terus saya juga itu kalau pakai jilbab dulu, kalau lapis-lapis pasti banyak penitinya juga, pasti banyak jarumnya. Itu bukan tutup aurat, itu terapi aku puntur. Terus jilbab saya dulu itu waktu bagaya itu ada di sini penjualan tinggi. Temanku pernah tarik jilbabku, mungkin dikira kondek, ternyata kepalaku memang lonjong. Terus cewek-cewek juga sekarang itu katanya tidak mau pakai jilbab karena katanya kuno. Memangnya pernah Kika lihat dinosaurus pakai jilbab? Saya Sri Rahayu, terima kasih. Jadi udah dari Jogja ke Bandung. Iya. Ya udah kita ketemu di Jakarta ya. Maksudnya audisinya. Jadi kamu audisi lagi di Jakarta. Iya. Ya kan? Loh, itu baru gue. Itu kan baru dari gue, belum dari Om Indro. Coba datang kemarin dulu sebentar. Ini. Ya bentar bawa boleh. Kita sebetulnya mau salaman. Ya, tapi kita bukan muhrim. Tadi baru kita pakai ini dulu. Umi, saya lolos audisi stand up komedi Indonesia season 4 Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Irfan. Saya ini seorang remaja masjid. Peserta yang satu ini mungkin materinya sudah matang, tapi kira-kira berhasil nggak ya dia dapat golden ticket? Salah satu kewajiban umat Islam itu adalah Jumatan ya. Saya sering Jumatan, cuman masalahnya ada dua hal yang sebenarnya bisa mereka lakukan di rumah, tapi mereka lakukan ketika Jumatan. Yang pertama, yaitu tidur. Banyak banget yang tidur, termasuk saya gitu. Iya, karena suasananya itu mendukung untuk tidur. Udah dimelek-melekin tidur lagi, dimelek-melekin tidur lagi, udah minum kopi tetap tidur. Makanya buat yang insomnia Jumatan tiap hari, kelar masalah udah. Tapi biasanya orang masukin uang ke dalam canceling itu tangannya suka ditutup ya, gitu kan? Itu maksudnya untuk menghindari ria. Tapi kita suka kepo, ya. Kadang-kadang kita suka mikir berapa sih yang dia masukin gitu. Padahal kita bisa dengar dari suaranya orang canceling itu ya. Kalau misalkan bunyinya cring, berarti itu 500 ya. Kalau misalkan bunyinya cring banyak banget, berarti itu 100-an 5. Saya ini pengendara motor, dan kita pengendara motor itu dituntut untuk menghormati pejalan kaki ya. Tapi sedikit dari pejalan kaki yang menghormati kita. Mereka nyebrang sembarangan di zebra cross gitu. Kayak saya itu selagi naik motor suka kesel sama pejalan kaki yang mereka tuh lihat kita gitu, lihat. Tapi mereka nyelonong aja gitu. Seolah-olah mereka itu bilang kalau mau tabrak aja gitu. Ada juga yang nyelonong sambil narsis lagi. Ini apa gitu? Saya takut yang nyebrang berikutnya kayak gini. Gitu kan? Kalau kalian menemukan orang yang seperti itu, tinggal arahin aja gitu. Mbak, tolong kepalanya agak ke kanan dikit, bagus. Badannya agak tegak dikit, ya, pas. Siap, 1, 2, 3, tabrak gitu. Udah segitu aja. Nah, tingkat kelucuan sebuah joke, sebuah beat, itu biasanya dari berapa patah antara setup sama punchline-nya. Kalau tadi belum, kalau menurut gue, iya memang lucu. Cuma secara kualitas belum terlalu patah gitu kalau menurut gue. Ya, terima kasih. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya juga sama, anak masjid juga. Iya, nah itu dia. Halo pecinta sensasi. Sensasi selebriti. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Sukro aja. Dengan bahan-bahan pilihan
menyatu menjadi kesempurnaan rasa yang enak dan gurih. Cobain deh. Sukro, kriuknya selangit. Pasti 2 kelinci. Aduh, kulitku. Minum Mastin. Ingat, yang bertanda ini loh. Mastin telah teruji sebagai obat herbal terstandar, baik untuk kesehatan tubuh dan kulit. Kulit manggis, ya Mastin. Mastin, good. Kulit manggis, ya Mastin. Mastin, good. Kulit manggis, ya Mastin. Mastin, good. Saya Prabowo Subianto. Korupsi habiskan uang rakyat, menyebabkan rakyat Indonesia tidak berdaya. Uang yang seharusnya untuk membangun angkutan, pendidikan, kesehatan, dan membuka lapangan kerja akhirnya hilang. Indonesia harus bersih dari korupsi. Kita harus lakukan perubahan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Dalam dunia politik, memang banyak hal bisa ditelisik. Sebuah program yang akan mengawal perjalanan politik Indonesia. Tidak akan pernah ada masyarakat yang bisa menjadi besar. Jelang pemilu, panggung semakin seru. Bahas semua satu persatu di Demokrasi Kursi. Setiap Jumat pukul 23. Kompas TV. Inspirasi Indonesia. Universitas Pajajaran menjadi saksi lahirnya komika-komika stand up komedi Indonesia season 4. Perjuangan para komika pun dimulai. Berbagai cara dilakukan peserta sebelum masuk ruang audisi. Ada yang menguji materi, ada yang main HP. Nah, kalau yang ini uji materi dalam mimpi nih. Cie, ketahuan. Wih, semangatnya boleh juga. Tapi coba kita tes. Tagline-nya stand up komedi Indonesia pada bener gak nih ngomongnya? Stand up komedi Indonesia, let's make love. Stand up komedi Indonesia, let's make love. Stand up komedi Indonesia, let's make love. Stand up komedi Indonesia season 4, let's mix love. Stand up komedi Indonesia, let's make love. Stand up komedi Indonesia season 4, let's make love. Lo lagi perang nih, menghadapi musuh sekutu, lo mau ditembak, set. Aduh. Stand up komedi bukan hanya menghasilkan para komika yang bermutu, tapi juga kreatif dalam bermusik. Uus nih buktinya. Dari Suci. Audisi stand up komedi. Suci. Audisi stand up komedi. Suci muka. Kompas TV. Inspirasi Indonesia. And you gotta bring your phone smart friend. Bareng-bareng ya teman ya. You gotta live smart. Let's make love. Let's make love. Thank you. Nah, peserta-peserta yang satu ini juga kreatif loh, mengkolaborasikan stand up dan beatbox. Kalau misalkan teman gue yang lain ini gampang. Kalau mau nyontek, bro, nomor 1 jawabannya apa ya? Itu nggak bakal terdengar sama dosen gitu ya. Kalau misalkan gue tuh mau nyontek ribet. Nomor 1 jawabannya apa sih? Saya ngapa-ngapain aja, saya beatbox. Saya lagi sepeda motoran beatbox. Kalau kita pada beatbox, beda men. Kalau kenal dengan cewek pasti pasang kuda-kuda. Tatap mata cewek dan hey neng, aha,
May I know you? Boleh kenalan nggak? Saya lagi butuh beatbox. Play the beat, man. Sampai saya tidur, ngorok aja beatbox. Iya. Dosen gue dengar dia berdiri gebrak meja. Brak, Ricky. Whatever, what? Jangan nyontek. Ternyata dia juga bisa beatbox itu. You are beautiful. Beatbox aja nggak cukup, bro. Mereka harus mempersiapkan diri untuk tampil maksimal di depan juri. Yud, lu kan katanya mau ikut Suci 4. Iya nih. Udah punya persiapan? Belum, aduh. Ini yang namanya kompetisi, persiapan harus matang, men. Teman-teman, hentikan. Aku punya strateginya. Apa tuh? Buat Yudi ikut Suci 4. Apa tuh? Pertama adalah bebenah. Rapi. Nah, yang kedua nih, penting nih. Minta restu. Nah, yang ketiga nih ya, gua kudu pemanasan supaya nggak kaki sakit. Jangan maksain. Yang keempat yang paling penting, Yud. Apa tuh, Pak? Ganteng. Tapi yang paling penting, Yud, gua browsing dulu. Ini. Pede. Percis dono. Gua bukan. Percaya diri. Percaya diri. Nah, tos dulu. Biar kompak ya. Suci 4. Let's make love. Salah tuh, kedua, Suci 3 nih. Terus Suci 9. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juri ya, deg-degan banget. Deg-degannya itu kayak Allahu Akbar. Ya, deg-degannya itu kayak nunggu bedug maghrib gitu ya. Ya, nama saya Yudi Sultan. Saya pas datang pakai topi 1. Lu keren banget, men. Lu topinya 2. Ini disebut topi. Padahal saya klarifikasi, ini bukan topi. Ini behel yang motifnya gigi. Saya berencana untuk membuat komunitas beatbox berbasis syariah. Peraturannya ketat, men. Mic-nya harus pakai jilbab. Buat yang cewek, kalau yang cowok mic-nya harus disunat. Udah disunat pakai behel yang motifnya gigi. Itu mic saya. Nama saya Yudi Sultan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama lo sudah membuat kru bekerja lebih ekstra karena mic-nya harus disterilkan sekarang untuk peserta lain ya. Tapi gue suka dengan keragaman yang lo kasih sih, beatbox. Dengan 20 kali pertemuan kalau terus lancar, apakah bisa bertahan dengan pesona beatbox lo? Kalau aku sih pengen lihat lagi, Om. Nah, kalau Om Indro belum tahu nih. Aku sih udah gak punya apa-apa, Bit. Ya udah deh kalau kayak gitu. Dari gua aja, nih. Yudi, the next stand up comedy Indonesia season 4. Ini kali ketiga saya ikutan stand up comedy Indonesia. Apa itu stand up comedy? Cuci piring, masak nasi. Mau jadi komika yang kompor gas? Ini dia tips dari para juri. Gua mengklasifikasikan orang yang mau jadi stand up komedian, orang yang mau belajar stand up comedy itu ada 3 level kalau gue. Yang pertama adalah orang yang mencoba untuk membuat konten. Tema saya yang stand up komedi yang saya angkat ini, temanya itu ada tontonan waktu kecil saya. Nah, yang kedua adalah orang yang kontennya baik tapi deliverynya berantakan. Semen, Padang, Laskar Malin, Kundang, kan nggak asik ya. Ya gitu ya. Nah, yang ketiga, kontennya udah baik, deliverynya sudah matang,
tapi comedic sensibility-nya. Yang artinya adalah bagaimana seorang komik itu tahu ini lucu atau tidak. Mbak, tolong Mbak, tulisin namanya Sani. Kita temennya, namanya kayak cewek. Ya udah Mbak, sesuai KTP aja namanya Mbak. Materi lo tuh harus believable sehingga gue bisa beli. Kalau gue bisa beli, gue bisa ketawa. Bandung tuh dingin. Ya, dingin banget, gila. Saking dinginnya, saya aja mandi selimutan. Iya, dingin banget. Ini kalau di proses pencarian materi, kamu tuh masih di layer luar, baru di layer 1 nih, nguliknya. Jadi kalau komik-komik lain dikasih premis, kedelai hitam terbaik, mungkin mereka akan mengupas dengan cara yang sama. Hidup kebersihan, hidup sekolah, sekolah gratis. Buktinya gue sekolah bayar-bayar aja tuh. Ketika ngaca, ini cakep apa jelek? Dibilang cakep hitam, dibilang jelek nggak terlalu hitam kan. Kalau kamu grogi dan harus membuang mata ke atas, jadinya kita ngerasa kamu nggak yakin sama materi kamu sendiri. Misalnya ke Warban gitu kan, warung Banten. Pas masuk gitu kan, Mas, menu apa aja di sini? Dadar beling, sate bohlam, semur paku. Kamu kelihatan kayak lagi mikirin kayak gitu. Padahal kalau menurut saya kamu tuh ganteng loh. Sayang. Sukro aja. Dengan bahan-bahan pilihan menyatu menjadi kesempurnaan rasa yang enak dan gurih. Cobain deh. Sukro, kriuknya selangit. Pasti 2 kelinci. Di bawah pengawasan mutu yang sangat ketat, berkhasiat memelihara kesehatan tubuh. Mastic. Good. Mastic. Good. Di bawah pengawasan mutu yang sangat ketat, berkhasiat memelihara kesehatan tubuh. Mastic. Good. Mastic. Good. Ini anak saya Siti. Karena dia saya mendukung Prabowo. Harga terus melambung tinggi. Saya bekerja demi mencukupi kehidupan. Tetapi kerja saya tidak ada hasilnya. Kami perlu perubahan. Prabowo peduli biaya hidup murah, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, dan kesehatan. Bergabunglah dengan kami demi masa depan anak kita, agar bisa terbang tinggi mengangkasa seperti Garuda. Di sini media memiliki peran yang besar. Bagaimana media bisa mengekspos, menawarkan kandidat bukan dengan melihat angka popularitas, tapi melihat integritas, kompetensi, dan kemampuan mempengaruhi. Indonesia 1, Kompas TV. Sudah kenalkah Anda dengan tokoh-tokoh nasional? Yang terbaik akan menang. Yang terbaik di mata rakyat. Seberapa dalam Anda mengerti pandangan mereka tentang bangsa kita? Selama kita bertemu dengan masyarakat, persoalan-persoalan itu ada di sana. Aiman Wicaksono membantu Anda temukan jawabnya di Aiman Dan, setiap Jumat pukul 22. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Sukro aja. Dengan bahan-bahan pilihan menyatu menjadi kesempurnaan rasa yang enak dan gurih. Cobain deh. Sukro, kriuknya selangit. Pasti 2 kelinci.